Semalam sesi pertama sudah kita alami kenikmatan firman Tuhan ya yang luar biasa lewat pembicara kita Pak Denny Boy. Jadi jangan sampai ada yang tidak ikut lagi bergabung di sesi ini. Ini adalah sesi terakhir. Pasti semakin dalam lagi pemahaman yang baru yang kita boleh nikmati lewat firman Tuhan nanti. Jadi tolong supaya teman-temannya diundang untuk mengikutinya. Kemudian semalam memang waktu sesi malam hari ya, waktu kita talk show itu banyak yang raise hand mau bertanya ya. Tapi untuk saat ini karena Ibu lihat tadi beberapa raise hand, nggak tahu kenapa, padahal belum ada waktunya untuk diskusi. Nah, tolong ya, kalau nanti misalnya perlu untuk benar-benar mau bertanya, dikasih kesempatan sama Pak Deninya, ya silakan kamu boleh raise hand ya. Tapi jika tidak perlu, sekali lagi Ibu ingatkan jangan latah kita ya. Ayo, mari duduk tenang, nikmati dengan baik. Sekali lagi Ibu ingatkan kalau kamu yang di rumah, karena kita ini memang dari rumah ya, boleh diajak abang, kakak, adik, orang tua yang ada di rumah untuk sama-sama mendengar. Kebetulan ini weekend, mungkin banyak orang tua yang di rumah juga. Silakan diajak bergabung supaya bisa untuk bersama-sama mengikutinya. Oke, ada waktu sekitar 2 menit. Saya minta dari studio kita dari sekarang boleh ya foto bersama dulu ya. Jadi saya minta semua buka kamera, yuk. Buka kamera, kita mau foto bersama sebelum mulai sesi. Hanya butuh waktu 2 menit. Karena itu tolong semua buka kamera. Nanti Ibu bilang 1, 2, 3, kamu cukup berdiam saja sampai kira-kira 1 menit ya. Sudah buka kamera semua? Sudah buka kamera? Apakah sudah buka kamera semua? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sayang dokumentasinya, berikan senyum terbaik. Oke ya, Ibu mulai dari studio, siap ya? Siap ya dari studio? Oke, 1, 2, 3. Senang melihat ekspresi beberapa anak murid, saya lihat di sini ada yang ngacungin jempol, ada yang sarange, ada yang tegang seperti Bu Farida, tarik nafas, dia lama sekali ya. Tapi ya itu artinya kita mencoba memberi yang terbaik ya. Oke, jadi sekarang kita akan mulai acara kita untuk sesi yang keempat. Hari ini MC kita adalah Kristela dari kelas 12 IPA. Dan anak-anak kita yang dari SMP SMA yang menjadi backing vokal dengan pemain musik masih sama dengan yang semalam. Mari dengan segala kerendahan hati kita gunakan waktu ini dengan baik untuk menikmati seluruh rangkaian acara ini sampai selesai. Kepada MC dari studio kami persilakan, silakan Kristela. Shalom teman-teman. Puji Tuhan, kita masih dapat kembali bertemu di sesi kita yang terakhir. Tidak terasa kita sudah melewati beberapa sesi di retreat kita yang ke-18 ini dengan tema Murid Kristus. Pertama saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru, selamat pagi kepada teman-teman, dan selamat pagi juga untuk Bapak Denny Boy Saragi yang akan memberitakan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Dari sesi-sesi kita yang lalu, kita sudah belajar bagaimana cara untuk menjadi murid Kristus. Dan kita juga mempunyai kesempatan untuk mendengar cerita-cerita dan kisah-kisah dari alumni-alumni dan kakak-kakak kita yang sudah mengenal Kristus secara pribadi. Kita akan memulai sesi kita. Saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu sekalian,
dan juga Bapak Denny Boy untuk mempersiapkan hati untuk berdoa secara pribadi. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Engkau membuat Dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Amin. Yesus telah melepaskan kita dari dosa yang membelenggu kita. Untuk Ia yang telah menyelamatkan kita, mari bernyanyi, bermazmur, dan muliakanlah namanya atas besar dan ajaib perbuatannya. Besar dan ajaib perbuatannya, mari terus beritakan. Kita nyanyikan lagu kita yang pertama dengan penuh rasa sukacita. Besar dan ajaib perbuatannya, mari terus beritakan. Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya, menggenapkan rencananya. Masa yang lampau, penuh saksi iman, karyanya yang sungguh besar. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bersyukurlah padanya. Tuhan Yesus penerus cinta, Berkatalah Dia, kenanglah namanya. berkahlah jalannya, muliakanlah namanya, beritakanlah Injilnya. Tuhan Allah penyelamat kita. Tuhan memulai pekerjaannya. Tuhan memulai pekerjaannya, menggerakkan semua hamba-Nya. Berikan firman-Mu, sucikan daku, pimpinku dengan Roh-Mu. Kesetiaan-Mu penuh melimpah, amin pujian selamanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bersyukurlah padanya. Tuhan Yesus penerus kita. Bermegah dalam Dia, muliakanlah namanya. Bermegahlah dalam Dia, muliakanlah namanya, beritakanlah Injilnya. Tuhan Allah penyelamat kita. 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 Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan membuka sesi kami yang terakhir dengan tema murid Kristus ya Bapa. Berkatilah Bapak Denny Boy Saragi yang akan menjadi hamba-Mu memberitakan firman pada pagi hari ini ya Bapa. Salurkanlah kata-kata yang ingin Anda katakan kepada mereka yang ingin percaya dan kepadamu ya Bapa.
Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk anak dari SMP dan SMA, agar mereka dapat mendapatkan hikmat dan juga mendapatkan berkat dari retreat kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari nantinya setelah retreat ini ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Amin. Kita kembali berterima kasih atas anugerah Kristus karena kita punya kesempatan untuk mengenal Dia, Sang Guru dan Juru Selamat. Merasakan hangatnya dekapan kasih-Nya dan dapat melangsungkan ajarannya adalah berkat yang hanya kita, murid-murid Kristus, dapat rasakan. Untuk dapat mengasihi yang Dia kasihi dan melakukan yang Dia kerjakan, mari kita angkat pujian kedua kita, hidup bagi Kristus dengan penuh rasa syukur. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah kurasakan indahnya kasih-Mu. Tuhan, telah kurasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya untuk Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mari hidup bagi Kristus dengan melakukan yang benar, mentaati perintah-Nya, dan mari menjadi saksi-saksi Kristus yang selalu haus untuk melakukan kebenaran. Kita kembali menyanyikan lagu ini, dan setelah ini saya mengundang Bapak Denny Boy Saragi PhD untuk berbicara. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah kurasakan indahnya kasih-Mu. Tuhan, telah kurasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya.
Indah sekali pujian yang baru saja dinyanyikan bersama-sama. Baik, mari kita bersatu, kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau dengarkan 500 lebih anak-anak-Mu di sini berseru bahwa kami ingin hidup bagi Kristus. Itulah hidup yang benar, itulah hidup yang sesungguhnya. Pada pagi hari ini, setelah kami menikmati sesi demi sesi kemarin, kami ingin belajar sekali lagi bagaimana menjadi murid Kristus yang menjadi berkat dan melayani. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah anak-anak-Mu, sucikan dan layakkan kami, Tuhan. Firman Tuhan melalui wadah Zoom ini sungguh-sungguh menjadi pemberitaan yang berkuasa, yang mengubahkan, yang membawa kami kepada pengenalan dan kehidupan yang semakin dalam sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali bertemu kembali dengan teman-teman, khususnya teman-teman dari SMP dan dari SMA. Ya, saya sudah lama sekali tidak berbicara kepada teman-teman SMP, SMA, dan saya sangat senang sekali ya bisa 2 sesi bincang-bincang dengan kalian. Nah, hari ini saya ingin kita mungkin lebih interaktif lagi ya. Jadi saya akan kasih nanti kesempatan di tengah-tengah sesi untuk bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Baik, saya share screen dulu sebelum kita mulai. Ya, saya share screen dan juga mungkin saya harus tidak memperbolehkan itu ya, sudah dihapus ya, tidak bisa ini ya. Oke, nggak bisa coret-coret lagi ya. Ya, sudah saya. Oke, terima kasih Pak William, sudah bisa. Ya, baik, terima kasih. Ya, supaya lebih enak sama-sama. Nah, tema kita murid Kristus yang bersaksi dan berkarya. Luar biasa ini temanya ini ya. Jadi, teman-teman, saya yakin tema ini sangat tepat sekali karena yang harus menjadi murid Kristus yang bersaksi dan berkarya, itu bukan hanya pendeta, itu bukan hanya orang tua, itu bukan hanya orang dewasa, tetapi juga remaja-remaja yang masih SMP dan SMA. Itulah sebenarnya salah satu ujung tombak dari kesaksian dan karya pelayanan. Amin. Ya, nanti karena itu saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama melayani bersama dengan saya. Ya, kita ada 500 orang di sini. Ya, bersama-sama melayani berarti membacakan firman Tuhan, menjawab, berdiskusi, berbagi pikiran, kesaksian, dan demikian ingat ya, kalau Anda ikut maka hari ini mungkin kesaksiannya akan didengarkan oleh lebih dari 500 orang ya. Oke. Apa yang kita perdalam pagi hari ini ya, ada 3 hal yang mau saya ajak kita untuk sama-sama renungkan. Pertama, bagaimana kita sebagai seorang yang sudah mengaku menjadi murid Kristus, kita mau setia, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bagaimana kita memahami bahwa kita punya potensi sebagai murid Kristus. Dan yang ketiga, bagaimana kita bersaksi. Dan apa tantangannya? Khususnya saya mau bicara di tengah-tengah anak-anak milenial, anak-anak generasi Z malah ya kalian ya, atau generasi Alpha mungkin sekarang sudah melewati lagi, yang sudah katakanlah lahir di tengah-tengah dunia internet. Ya, jadi native born internet kalau kalian kan. Saya itu belajar internet setelah saya umur katakanlah cukup tua ya, mungkin 30-an saya belajar internet gitu ya. Tapi kalian sejak muda sudah familiar dengan internet. Jadi itu bagaimana kira-kira tantangannya dan bagaimana bersaksi di tengah-tengah dunia yang seperti itu ya. Nanti saya akan bukakan bagi kita semua. Oke. Karena itu mari kita membaca ayat firman Tuhan. Mungkin sebagian sudah pernah
sebagian belum, sama-sama kita ulangi sekali lagi ya. Saya minta bantuan Adinda. Namanya bagus sekali nih. Nama tokoh Alkitab nih. David Lewi Punuh dari kelas 8A. Bisa nggak minta bantuan David untuk mengklikkan suaranya dan membantu membacakan yang ada di layar. Silakan David. Oke. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, ya. Jadi ini adalah ayat bagi orang yang sudah menerima Kristus Yesus, ya. David sudah terima Kristus Yesus? Sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah. Oke. Tepuk tangan buat David ya. Dan terima kasih sudah membacakan ayat ini tadi ya, David. Nah, sekarang kalau saya mau tanya David dulu lah ya. Saya ngobrol-ngobrol dulu dengan David. Kalau dilihat dari ayat ini ya, kamu telah menerima Kristus Yesus. Ada berapa hal yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah menerima Yesus Kristus? Coba hitung ada berapa hal. Itu sudah saya warnai. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Berarti kita menerima. Ada berapa hal yang harus dilakukannya? Angkanya aja. Ada 2, ada 3, ada 4, ada berapa? Ada yang pertamanya menerima. Ya, setelah menerima. Itu kan yang kamu telah menerima. Nah, setelah itu ada berapa yang harus dilakukan? Rajin membaca Alkitab. 1, oke. Dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan. 2. Dan percaya kepada Tuhan dan juga mujizat Tuhan. Percaya pada Tuhan dan mujizatnya. Oke, 3. Ada lagi? Itu aja? Nah, itu aja, Pak. Itu aja. Tepuk tangan Pak David. Oke. Ya, terima kasih David sudah membantu saya untuk khotbah pagi hari ini. Ya, bagus sekali yang disampaikannya. Teman-teman yang lain ada nggak yang lihat di sini? Sudah saya warnai ini ayatnya ini. Setelah kita menerima Yesus Kristus, ada berapa hal yang harus kita lakukan? Coba bisa diketik. Ada 2 kah? Ada 3? Ada 4? Ada 5? Ada berapa? Nggak bisa ngitung nih. Coba. Ada berapa? Oh, ini udah dijawab. Ya. 6, 5, ya. 5, oke, 4, oke, terima kasih ya. Yang benar adalah ada 5, ya, ada 5. Ini yang pertama, ya, kalau kita lihat di sini, ya. Ya, ini yang pertama, kalau menurut ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ya. Kan setelah menerima Yesus, ya. Jadi setelah kita menerima Yesus ada 5 hal yang harus kita lakukan, yang perlu kita miliki. Pertama, tetap dalam Dia. Tetap dalam Dia, jangan kemana-mana. Ya, jangan muter-muter gitu ya. Pagi Minggu ke gereja, hari Jumat ke masjid, hari ini ke kelenteng, hari ini lagi ke vihara. Itu namanya muter-muter ya. Kalau orang muter-muter imannya nggak bisa bertumbuh. Ya, harus tetap dalam Dia. Itu yang pertama, tetap dalam Dia dulu. Ya, tetap itu juga berarti kan terus-menerus, enggak sekali-sekali. Ada juga orang gitu. Sekali sebulan ke gerejanya, ya, sekali sebulan baca Alkitabnya, sekali sebulan berdoanya, yang nggak bisa bertumbuh, tetap dulu. Yang pertama, tetap dalam Dia, ya, jangan kemana-mana, tetap di situ, setia, ya. Yang kedua, berakar, ya, berakar itu berarti kalau akar itu kan dia masuk ke dalam, ya, ya, jadi dia makin dalam, artinya makin kuat, tidak goyang-goyang, ya. Tanaman yang gampang dicabut itu adalah tanaman yang kurang berakar.
ya. Tapi tanaman yang berakar dalam itu susah dicabut. Bahkan ada badai pun dia nggak jatuh. Nah itu kalau berakar. Ya, itu jadi supaya bisa berakar begitu bagaimana? Tadi sudah dikatakan David. Ya, ada 4 yang harus dilakukan. Ya, baca firman, berdoa, bersekutu dan bersaksi. Nah itu ya 4 itu. Itu namanya berakar. Nah setelah berakar maka dan dibangun. Ya, jadi nggak cuma hanya berakar. Bayangkan kalau pohon akarnya dalam tapi dia pendek, kan jadi pohon kate namanya gitu ya. Harus tumbuh dia naik ke atas dibangun. Tapi jangan tumbuh ke atas akarnya nggak kuat, datang badai jatuh. Ya, jadi dia dibangun, ya dibangun makin tinggi makin cantik. Ya, jadi itu namanya dibangun. Baru kemudian bertambah teguh, ya bertambah teguh. Jadi itu kombinasi berakar dan dibangun itu. Jadi dia bertambah teguh, ya. Kalau lihat pohon itu ya, pohon yang teguh itu yang bagaimana? Yang krempeng atau yang besar, ya. Kalau kita lihat pohon kecil gitu, krempeng tapi tinggi sekali. Nah itu kita tahu, oh jangan-jangan nanti ada badai patah ini, gitu ya. Tapi kalau lihat pohon beringin yang besar gitu ya, yang besar kokoh, nah itu teguh dia, kayak simbol persatuan Indonesia, nggak gampang goyang ya. Ketika datang badai, daun-daunnya mungkin berterbangan, tapi pohonnya itu sendiri akan kokoh. Itu namanya bertambah teguh. Lalu kemudian setelah itu adalah buahnya. Buahnya yang pertama-tama hati yang melimpah dengan syukur. Tapi Paulus juga bicara di tempat lain bahwa kita harus bersaksi dan melayani. Ya. Jadi ada 5 hal, hafalkan ini ya. Tetap dalam Dia, berakar, dibangun, bertambah teguh dan hati yang melimpah dengan syukur. Nanti kalau ke kelas nanti guru-gurunya bisa buat kuis ini. Di kuis kata Pak Denny ada 5 hal orang setelah menerima Yesus itu apa? Ayo siapa yang ingat gitu ya. Nanti dicatat ya. Oke. Ya, kita lihat satu-satu ya. Ini sudah saya tuliskan 5 hal. Tetap dalam Yesus Kristus, berakar dalam Yesus Kristus. Dibangun, bertambah teguh. Jadi saya ini bagi menjadi 3. Karena kalau saya bahas 5-5-nya nanti, sampai sore nanti kita di sini. Nggak selesai-selesai pembahasan kita ya. Oke, saya bahas 3 saja. Tetap dan berakar, dibangun dan bertambah teguh, melimpah dengan syukur, dan menjadi berkat. Ya, ini tema kita adalah menjadi murid Kristus yang menjadi berkat dan berkarya, ya itu tema kita. Oke, nah pertama-tama teman-teman sekalian kita harus tetap dan berakar dalam Kristus Yesus. Nanti ayat-ayatnya tolong nanti baca di rumah ya, kalau perlu dengan orang tuanya, ya. Jadi pertumbuhan rohani itu saya bagi menjadi 5, ya. Mungkin ada juga membagi yang lain, tapi kalau saya baca Alkitab 5 ini cukup menonjol, ya. Pertama, orang itu dari luar Yesus Kristus menjadi masuk ke dalam. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu ya. Jadi orang dulu itu bagaimana? Kamu dulu itu mati rohani ya. Jadi kemudian setelah itu baru dia menjadi petobat baru. Jadi kalau orang yang mati rohani tidak bisa dia bertumbuh. Dia hanya di tahap 1 aja. Ya. Orang yang mati rohani itu ciri khasnya katanya Bu Tutul. Ada sini namanya Bu Tutul. Maaf ya kalau ada namanya si Tutul gitu ya. Namanya Bu Tutul. Buta, tuli, tumpul. Ya, buta rohani, tuli rohani, tumpul rohani. Itu orang yang berada di luar Yesus Kristus. Buta tidak bisa melihat, tuli tidak bisa mendengar, tumpul tidak bisa merasakan. Nah, itu makanya orang yang masih di luar Yesus Kristus itu dia nggak suka retreat, nggak suka firman Tuhan, nggak menikmati firman Tuhan, ya kalau baca Alkitab ngantuk-ngantuk, tapi kalau main game sampai pagi juga matanya menyala gitu. Ya karena yang dilibatkan adalah psikologinya. Tapi kalau orang sudah terima Yesus maka dia menjadi petobat baru. Yohanes 3 ayat 7-8. Dia sudah mengalami kelahiran kembali. Ya. Kenapa disebut lahir kembali?
karena begitu berubah dia. Ya, begitu berubah dia. Ya. Jadi seolah-olah yang lama itu sudah mati, yang baru itu sudah datang. Jadi kalau misalnya saya Denny Boy Saragi, ya, waktu saya menjadi petobat baru, Denny yang lama yang suka mabuk-mabukan, yang suka ngejar-ngejar cewek, yang suka main-main melulu, itu sudah mati bersama Yesus di salib. Tapi Denny yang baru, yang hidup bagi Kristus, itulah yang bangkit. Nah, itu namanya petobat baru. Ya. Setelah itu kita bertumbuh, ya. Katanya jadilah seperti bayi yang rindu akan air susu, ya, 1 Petrus 2. Kita bertumbuh, baca firman, ya, ini perlahan-lahan, ya. Baca firman, berdoa, melayani, yang paling penting juga menyangkal diri memikul salib, ya. Ingat itu, menyangkal diri memikul salib setiap hari. Kalau ada keinginan daging dan keinginan roh, siapa yang diikuti? Keinginan roh. Tapi kalau mengikuti keinginan daging, ya lama-lama jadi manusia daging. Tapi kalau mengikuti keinginan roh, maka dia bertumbuh. Ya. Dan pertumbuhan rohani ini sangat menarik. Apapun watak yang kamu sulit, itu bisa kamu miliki. Amin? Itu dia. Ya. Jadi misalnya gini contoh, ya, mudah-mudahan nggak ada yang, tapi contoh aja ini. Kalau ada orang yang sangat pelit sekali, ada nggak orang yang pelit di sini? Pelit, sekeluarga pelit, papanya pelit, mamanya pelit, kakeknya pelit, neneknya pelit, engkongnya pelit, paman semua pelit, seketurunan pelit, karena memang terlahir sebagai keluarga kikir, gitu ya. Tetapi kalau dia sudah mengenal Yesus Kristus, dia bisa menjadi orang yang murah hati. Amin. Itu dia. Bisa jadi orang yang murah hati. Mungkin mula-mula sulit. Wah, karena kan sifat dasarnya kan kikir, perhitungan. Tetapi mungkin setelah dia bertobat, dia menjadi murah hati. Tetap perhitungan, dia hanya memberi kepada orang-orang yang tepat. Nah itu. Tapi ada juga sisi lain, ada orang yang borosnya bukan main. Papanya boros, mamanya boros, kakeknya boros, keluarga keturunan boros. Pokoknya pegang uang dikit langsung habis gitu. Tapi menjadi murid yang bertumbuh, menjadi bertanggung jawab, ya. Hanya membelanjakan uang untuk yang perlu. Nah, itu adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, itu nanti harus bisa jadi kesaksian sama orang tua. Jadi kalau ada yang selalu boros, tapi setelah mengenal Tuhan, menjadi orang yang tahu menggunakan uang dengan baik, itu jadi kesaksian sama orang tua. Loh, kok anak saya sekarang setelah sekolah di metodis beda ya? Kalau dulu, kalau misalnya minta sesuatu, kalau lagi ke mall, kalau nggak dikasih, nangis 3 hari saya nggak dicakapin. Ada nggak gitu? 3 hari papa mamanya nggak ngomongin gitu, karena nggak dikasih permintaannya. Tapi sekarang enggak. Bahkan ketika ditawarin, dia bilang, kita beli yang perlu aja, Pak. Kita beli yang perlu aja, Ma. Itu dia. Ya, itu murid yang bertumbuh. Saya nggak tahu kalian yang bergumul dalam bidang apa. Masing-masing orang tuh beda tuh. Beda. Ada yang tadi kikir, ada yang tadi boros, ada yang nggak disiplin, ada yang pemalas, ada yang pemarah, dan segala macam. Semua itu akan bisa kita lewati, kita tinggalkan kalau kita jadi murid yang bertumbuh. Ya, makanya ada lagunya, sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Ya, anak saya itu kalau saya bawa ke sekolah minggu itu ada lagu favorit ya. Ku ambil sifat malasku, ku buang ke laut, biur, gitu. Ku buang ke laut, biur, gitu. Jadi sifat-sifat jadi itu dibuang ya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, baru yang kemudian setelah dia murid yang bertumbuh menjadi murid yang taat. Nah ini dia, murid yang taat. Itu nggak gampang loh jadi murid yang taat. Kenapa? Karena yang namanya remaja itu adalah manusia yang egois. Saya juga orang dewasa juga egois ya. Tapi remaja kan termasuk orang yang paling ya, the whole world is around me gitu. Dunia ini mengenai saya ya. Cita-citaku, hobiku, iniku semua. Jadi akunya itu masih kuat banget. Nggak apa-apa. Nanti makin dewasa makin belajar. Tapi murid yang taat adalah murid yang egonya sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Jadi yang ada di pusat hatinya tidak lagi dirinya, tapi Yesus Kristus. Baru yang terakhir setelah dia bisa begitu, barulah menjadi seorang pelayan.
Ya bisa aja orang melayani, tapi belum tentu jadi pelayan. Pelayan itu susah loh. Pelayan itu berarti dia merendahkan diri, mengutamakan orang lain, lebih utama dari dirinya sendiri. Ya, itu nggak gampang. Ya, tapi belajar pelan-pelan. Udah nggak usah jauh-jauh, sama kakak sama dedeknya aja dulu. Bisa nggak jadi pelayan gitu ya? Kalau ada yang punya keinginan mau jalan-jalan gitu ya, kadang-kadang kan bertengkar kan di keluarga, mau ke kebun binatang atau mau ke mall gitu. Kakaknya pinginnya ke mall, adiknya pinginnya ke kebun binatang. Kalau jadi pelayan harusnya bagaimana? Ya? Yang sederhana aja, nggak usah yang susah-susah gitu ya. Bisa nggak bersikap pelayan kepada adiknya, kepada kakaknya? Kalau kamu bisa begitu, nanti adik kamu heran atau kakak kamu heran, ya. Kok adikku ini berubah ya sekarang ya setelah mengenal Tuhan? Ya. Kenapa kamu begitu sekarang, Dik? Jadi dia jadi bertanya, kamu bisa bersaksi karena Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Amin. Itu ya. Jadi bertumbuh terus teman-teman sekalian ya. Jadi jangan nanti kali saya lihat gini, sejak kelas 1 SMP sudah mengenal Tuhan, kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA bayi rohani, terus ada nggak di situ? Ada nggak yang begitu? Kelas 1 SMP sudah mengenal Tuhan di metodis, tapi sampai kelas 3 SMA bayi rohani, terus masalahnya sama. Egois, kikir, pemalas, pembosan, murah marah, murah tersinggung, dan seterusnya. Ya, sia-sia kamu sekolah di metodis kalau begitu, ya sia-sia kamu mengenal Tuhan kalau begitu, sayang ya. Sudah selama 6 tahun dibina, mendengarkan firman Tuhan hampir setiap hari, ya, kemudian melayani, harus ada pertumbuhan rohani. Begitu ya. Guru-gurunya juga begitu ya. Mana nih Bu Guru, Bapak Guru? Selama jadi guru di metodis makin bertumbuh nggak? Atau sama aja egoisnya sejak jadi guru di metodis sampai sekarang udah 10 tahun jadi guru, masih guru yang sama, rendah hatinya nggak bertambah, lembutnya nggak bertambah, kasihnya nggak bertambah, ya. Kalau ada guru yang begitu, ya gurunya juga perlu bertobat. Amin. Jangan marah ya Bapak Ibu guru ya. Kalau pendeta itu kan ngomong bicara firman Tuhan ya. Jadi tidak bicara tentang 1-2 orang. Oke, jadi saya juga tiap-tiap hari bertobat. Ya, saya juga tiap-tiap hari bertobat. Saya ingat beberapa waktu lalu saya memberikan ceramah gitu ya. Di ceramah saya itu saya melakukan satu kesalahan. Kesalahannya sebenarnya nggak terlalu fatal, tapi bagi saya itu juga tidak mengenakan. Apa yang saya lakukan? Saya mengakui kesalahan saya, dalam pertemuan berikutnya saya mengoreksinya dan saya meminta maaf. Ya, jadi waktu itu saya menampilkan wajah seorang tokoh media sosial, tapi saya lupa mencoret ininya ya, mencoret wajahnya. Gitu. Maksudnya dalam pengertian saya menampilkan dia itu kan juga bisa menjadi sesuatu yang tidak baik bagi orang dalam sebuah ceramah. Ya, saya bilang saya juga mohon maaf karena mungkin ini tidak tepat, walaupun itu beritanya dari media massa, gitu ya. Karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia gitu. Jadi dikritik oleh pendengar kalau misalnya orang yang sudah meninggal dunia kita tampilkan itu secara ini kurang baik ya. Saya mengakui ya, terima kasih saya sudah diingatkan. Memang saya berencana untuk mungkin menyembunyikan wajah si orang ini supaya menghormati seorang almarhum, kira-kira gitu ya. Oke, jadi ini tahapannya. Jadi kita sama-sama terus bertumbuh, sama-sama terus belajar ya. Nah, saya ingin evaluasi dulu. Coba cek diri kalian sendiri ya. Berapa yang sudah kalian miliki dari 5 hal ini? Ini tandanya orang yang sudah mengenal Tuhan. Ya, coba buat di chat room. Ada berapa? Apakah 5-5-nya sudah? Atau 3 atau 4? Ya, pastikan. Pertama, apakah kalian sudah memiliki keyakinan akan keselamatan? Itu dulu. Seorang yang mau bertumbuh, sulit dia bertumbuh kalau dia sendiri nggak yakin akan keselamatannya. Apa artinya keyakinan keselamatannya? Keyakinannya adalah kalau kamu bertemu dengan Tuhan, kamu yakin nggak bahwa Tuhan mencintaimu dan kamu juga mencintai Tuhan. Itu. Ya. Termasuk kalau kita harus mati ya. Mudah-mudahan nggak mati lah. Tapi nggak usah lah bicara mati lah. Masih remaja bicara mati ya. Pokoknya gini, kalau kamu bertemu dengan Tuhan, kamu yakin nggak bahwa Tuhan mencintaimu?
dan kamu pun mencintai dia. Ya. Ada teman saya suka nulis surat begini. Dia tulis surat kepada saya, kepada Denny yang dikasihi Kristus dan mengasihi Kristus. Wah, itu bagus sekali kalimatnya itu. Saya dikirimnya email begitu ya. Kepada sahabat saya Denny yang mengasihi Kristus dan dikasihi Kristus. Kalian begitu enggak? Apakah kalian mengasihi Kristus? Dan apakah kalian juga yakin kalian dikasihi? Itu namanya keyakinan keselamatan. Yang kedua, memiliki kerinduan membaca firman. Ya, rindu nggak? Berapa kali dalam seminggu baca Alkitab setiap pagi? Atau setiap malam juga boleh? Ya, berapa kali? Nah, kita tengok dulu di sini. Ada 4. 4. Oh, udah 4. Bagus kalau ada 4 ya. Udah ada 4 ya, bagus. Yang ketiga, meninggalkan dosa. Ya, termasuk dosa kesayangan. Nah, ini orang-orang ini ada di dosa kesayangan nih. Ya, ada nggak dosa kesayangannya? Ya, itu harus ditinggalkan. Yang keempat, kerinduan bertumbuh dan bersaksi. Rindu nggak bertumbuh dan bersaksi? Yang kelima, kasih yang baru kepada Allah, keluarga, dan kepada teman. Ya. Sekarang saya tanya, apakah kalian punya teman yang menyebalkan? Ada nggak? Coba, ada nggak teman yang menyebalkan? Atau kalian sendiri dinilai orang adalah anak yang menyebalkan? Jangan sampai lah ya kalau ada yang begitu, minta Tuhan ampuni, berubah, bertobat pagi hari ini ya. Nah, kalau ada teman yang kalian rasa menyebalkan, coba tanya diri kalian. Seperti Kristus mengasihi engkau, bisa nggak kamu juga mengasihi dia? Itu ya. Itu dia. Jadi ini 5 profil. Ya, jadi kalau kamu orang yang disebut berakar dan bertumbuh dalam Kristus, ya, yang berakar dalam Kristus, ini 5 ini profilnya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru juga bisa ya, mungkin menjadikan ini jadi tolak ukur gitu ya kepada anak-anaknya. Ya. Nah, kalau kita berakar, maka yang terpenting itu adalah yakini bahwa kamu adalah anak Tuhan. Saya mau bicara ini ya. Ini sangat penting ya. Apakah kamu sungguh-sungguh yakin bahwa kamu adalah anak Tuhan? Ya. Saya mau minta satu teman kita dulu untuk membacakan. Ini ada Boru Sitomora, Febriani Bonifacia, kelas 7A. Bisa nggak minta tolong? Boni Febriani ya. Galatia 4 ayat 6. Kita tolong dibacakan. Bisa nggak? Ya, dihidupkan. Ya, silakan. Hidupkan dulu mic-nya. Ya. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Saya tanya dulu ya, Febriani, jangan kemana-mana dulu ya. Apa dampak dari Roh Kudus ada dalam diri kita? Dari ayat ini. Apa akibatnya ketika Roh Kudus ada dalam hati kita? Bisa nggak? Nggak tahu. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Apa dampaknya setelah kita punya Roh Kudus? Dalam kalimat setelah itu apa disebut? Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke ya, saya jelaskan ya. Jadi dampak Roh Kudus ada dalam hati kita, maka di sini muncullah hubungan yang mesra antara kita dengan Tuhan. Ya. Itu arti kalimat berseru ya Aba ya Bapa. Siapa yang berseru di sini? Ya. Roh Kudus itu yang berseru melalui diri kita. Atau kita digerakkan Roh Kudus untuk berseru demikian. Ya Aba ya Bapa. Ya.
Jadi seorang tidak bisa dipaksa meyakini bahwa dia adalah seorang anak Tuhan. Ya, either you are son of God or you are not. Ya, jadi kamu anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Ya, karena itu pengalaman bahwa kamu adalah anak Tuhan itu adalah pengalaman yang dikerjakan Roh Kudus. Lalu kamu tanya, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya anak Tuhan? Nggak ada yang bisa ngasih tahu, sama seperti jatuh cinta. Bagaimana kamu tahu kamu jatuh cinta? Pernah nggak jatuh cinta? Pernah nggak jatuh cinta? Ya, kalau pernah jatuh cinta pasti tahu rasanya bagaimana. Ya, nggak perlu dikasih tahu. Kamu nggak perlu bertanya apakah saya sedang jatuh cinta atau tidak. Kamu tahu kamu sedang jatuh cinta karena kamu mengalaminya langsung. Ya, begitulah orang yang sudah meyakini dirinya adalah anak Tuhan. Jadi kita lihat teman-teman sekalian, menurut Roma 8 ayat 14 sampai 16, Roh Kudus menciptakan dan mendorong hubungan yang intim dengan Bapa. Kedekatan dengan Bapa bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat, tetapi merupakan pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau orang sudah dalam Tuhan, ketika dia mau berakar, maka yang pertama kali harus diperdalam adalah kemesraan dengan Tuhan. Jadi baca Alkitab, berdoa itu buahnya. Tapi mengapa suka baca Alkitab? Karena mesra dengan Tuhan. Seperti membaca surat cinta dari Tuhan. Kenapa ingin berdoa pada Tuhan? Karena dekat dengan Tuhan. Ya, karena mesra dengan Tuhan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang kita memanggil Tuhan Bapa itu kita anggap enteng. Ya. Ada buku seorang perempuan Pakistan yang bertobat menjadi Kristen. Dia menulis kalimat, I dare to call him father. Ternyata bagi dia itu, bisa memanggil Tuhan father itu adalah satu privilege yang luar biasa. Padahal kita seringkali sepele banget gitu ya, manggil Tuhan Bapa, padahal itu luar biasa. Ya, kita sering take it for granted bahwa Tuhan itu Bapa, kurang sadar betapa istimewanya itu. Dan kalau kita sudah dalam Tuhan, itu harus kita hayati. Ya. Nah, Aba itu menggambarkan kedekatan Yesus dengan Bapanya, keanakan dari Tuhan. Yesus memanggil Allah sebagai anak kepada Bapanya, dan itu adalah kalimat yang sederhana, penuh rasa percaya yang mesra, dan yakin bahwa doanya didengar Tuhan. Itulah Yesus. Nah, itulah juga yang harus menjadi akar kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, berbicara dengan Tuhan dengan kalimat yang sederhana, berbicara dengan Tuhan dengan penuh rasa percaya yang mesra, berbicara kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa kita didengarkan. Itulah yang kita lakukan ketika kita membaca Alkitab juga. Kita mencoba mendengarkannya dengan hati yang simpel, ingin melakukannya. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita meresponnya dengan penuh rasa percaya yang mesra. Oh, terima kasih Tuhan. Aku akan lakukan ini. Aku akan bertobat sekarang. Dan yakin, ya benar. Ini yang Tuhan katakan benar. Inilah orang yang tinggal dan berakar di dalam Tuhan. Baik, ya. Saya janji mau ada interaksi. Ini bagian pertama sudah selesai. Sekarang saya kasih kesempatan. Ada nggak yang mau bertanya? Ya, tentang tetap dalam Yesus dan berakar dalam Yesus. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, saya buka ruang ya supaya kita bisa enak ngobrol-ngobrol. Iya, ini ada dari Garlinton. Ini Bapak guru atau siswa ya? Silakan. Dibuka dulu. Dibuka dulu ya. Oh, ini kelas 11 IPS. Silakan Garlinton. Ya. Saya mau bertanya ini Pak Denny. Cara melayani orang dengan hati itu gimana, Pak? Cara melayani orang dengan hati. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ini. Cara melayani orang dengan hati. Pertama, ya, kalau kita ingin melayani dengan orang dengan hati, ya, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus jatuh cinta dulu pada orang itu. Bukan jatuh cinta dalam pengertian cinta ini ya, cinta pria wanita, tidak. Sama seperti ketika ada orang bertanya kepada seorang misionaris yang bernama Hudson Taylor,
kok kamu bisa sih melayani dengan hati kepada orang Cina di dataran Cina sana? Dia kan orang Inggris ya. Dia mengatakan, yang pertama-tama saya lakukan adalah saya jatuh cinta dulu pada orang-orang Cina. Nah, itu ya, pada orang-orang Tionghoa. Dia jatuh cinta dulu. Dia mencintai orang Tionghoa sebagaimana adanya, bahkan rambutnya pun dibuatnya seperti rambut orang Tionghoa. Ya, karena seringkali perbedaan budaya itu membuat orang menjadi benci gitu ya. Misalnya orang-orang Barat pada waktu itu menganggap enteng rambut orang Tionghoa karena itu dianggap rambut orang barbar. Padahal enggak, dia cinta. Dia mencintai makanan mereka, dia mencintai baju mereka, dia mencintai bahasa mereka. Akhirnya setelah itu dia punya hati untuk mereka. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin katakanlah melayani ya sepenuh hati, misalnya katakanlah di SMA kita, ya kita bisa nggak pertama-tama dulu mencintai anak-anak di SMA kita, cintai kelebihan kekurangannya, ya karena orang nggak bisa melayani dengan hati itu karena apa? Menyebalkan nih anak-anak di sekolah ini gitu. Dia nggak cinta sama anak-anak di sekolah itu, dia malah melihat kekurangan-kekurangannya. Bisa nggak dicintai budayanya, cara berpikirnya, keunikannya, dan semuanya. Kelebihan dan kekurangannya. Oke, itu yang pertama. Setelah kita bisa mencintai mereka, yang kedua adalah miliki doa yang terus-menerus bagi mereka. Ya, kalau kamu punya jam doa, kalau bisa setiap hari kamu doakan, maka hati kamu akan makin dekat dengan mereka. Ya, saya dulu punya teman-teman yang non Kristiani ya. Ketika saya bersaksi, mereka mentertawakan saya. Saya doakan tiap hari. Makin saya doakan, akhirnya saya jadi punya hati buat mereka. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, berani masuk ke dalam kehidupan mereka. Ya, jadi jangan mengambil jarak. Lihat Yesus. Yesus melayani nggak teriak dari surga. Bisa nggak dia teriak dari surga? Hei, bertobat semuanya. Bisa. Muncul kepalanya gitu ya, kayak film Eternals itu. Siapa itu namanya itu? Yang celestial itu. Muncul kepalanya besar. Hei, bertobat semua gitu ya. Tapi Yesus nggak demikian. Yesus masuk ke dalam kehidupan manusia. Dia berinkarnasi. Dia terlahir seperti bayi di kandang domba. Itu 3 hal ya, Garlington. Cintai mereka, ya. Kemudian doakan setiap hari. Yang ketiga, masuk ke dalam kehidupan mereka. Jadi jangan mengambil jarak. Begitu kira-kira. Bisa ya, Garlington? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Ini ada harapan. Silakan harapan. Silakan, harapan. Ya, dihidupkan dulu mic-nya. Ada harapan ini. Dari kelas 7B. Ya, sudah. Bagaimana cara agar saya memang merasa yakin saya sudah diselamatkan? Bagaimana kalau bisa supaya yakin? Oke ya. Pertama, orang itu seringkali tidak yakin karena bergantung kepada perasaannya. Ya. Jadi kalau orang bergantung kepada perasaannya, dia bisa tidak yakin. Jadi kalau begitu kita harus bergantung pada apa, Pak? Ya, jangan bergantung kepada perasaan. Kita harus bergantung kepada firman Tuhan, ya. Nah, coba saya bukakan satu bagian firman Tuhan, ya. Oke. Bentar ya, saya buka dulu Alkitabnya. Oke, sudah ketemu.
Jadi banyak orang tidak memiliki keyakinan keselamatan karena dia bergantung kepada apa yang dirasakannya. Kalau kita bergantung pada apa yang kita rasakan, ya jelaslah kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya kalau ditanya yang sederhana, kemana saya setelah saya akan meninggal dunia, misalnya. Siapa yang tahu itu, ya kan? Tapi coba kalau kita buka Alkitab kita, ya, Yohanes, ya, pasal yang ke-10. Coba harapan buka Alkitabnya juga. Ada nggak Alkitabnya di situ? Ya, Yohanes pasal yang ke-10, ya. Tadi saya mau carikan itunya, PowerPoint saya, tapi ternyata saya lihat belum ada, ya. Ya. Sudah bisa lihat Yohanes harapan? Ya. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Coba kamu bacakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke, terima kasih harapan. Kalau kita baca ayat 28 itu, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi tidak akan binasa itu mungkin atau pasti kalau di sini? Gimana? Pasti kan? Bukan mungkin. Pasti tidak akan binasa. Berapa lama tidak akan binasa? Seminggu, 2 minggu, setahun? Pastinya berapa lama? Selama-lamanya, ya kan? Dikatakan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi sekarang begini, ini ada ayat Alkitab, tapi juga ada perasaan kita. Perasaan kita masih ragu-ragu. Harapan mana yang kamu ikuti, perasaan kamu atau firman Tuhan? Ya, jadi bagaimana supaya bisa mengikuti, supaya memiliki keyakinan keselamatan adalah pegang firman Tuhan. Jangan pegang perasaan, jangan pegang pikiran manusia kita. Kalau pikir manusia kita bilang, nggak mungkin lah punya kepastian keselamatan. Ya memang manusia pasti pikir begitu. Makanya agama-agama kan bilang begitu juga, nggak mungkin lah punya kepastian keselamatan. Makanya jangan pegang pikiran kita, jangan pegang perasaan kita, pegang firman Tuhan. Jadi biar firman Tuhan yang menguasai pikiran dan perasaan kita. Sehingga akhirnya setelah lama-lama perasaan dan pikiran kita menyatu dengan firman Tuhan. Jelas harapan? Yes, Pak. Iya, gitu ya. Jadi itu supaya kita punya keyakinan. Jangan bergantung kepada ini. Tapi pastikan dulu bahwa Yesus Kristus sudah ada dalam hatimu. Ada lagi yang lain? Cukup? Iya, satu lagi. Silakan Wilbert. Silakan Wilbert. Pak, kan saat kita ingin menjadi murid Kristus yang bersaksi dan berkarya, apakah ada rintangan atau hal-hal yang tidak disukai, itu ada cara menghadapi mereka gimana, Pak? Cara menghadapi itu yang tidak disukai dari diri sendiri atau dari orang lain? Dua-duanya. Dari mana yang menghalang itu dari mana? Dari diri sendiri atau dari orang lain? Kalau dari orang lain, Pak. Kalau dari orang lain, baik. Ya, biasanya yang menghalangi itu adalah dari diri sendiri paling besar. Ya, karena itu Yesus mengatakan barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Itu yang paling berat. Tetapi kalau sudah bisa itu, maka tantangan dari orang lain nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit. Mungkin berat, iya. Mungkin bagi kita perjuangan iya, tapi ingatlah ketika kita sudah mau menjadi pengikut Yesus, maka Yesus akan berjuang bersama-sama dengan kita. Itu yang penting. Jadi kalau Yesus bersama dengan Wilbert, ya nggak ada yang perlu ditakutin. Biarpun lawannya misalnya teman-teman, atau bahkan mohon maaf mungkin ada orang tua yang nggak suka gitu ya, Yesus akan bersama-sama dengan Wilbert.
Kalau orang tua, apa yang akan Yesus lakukan? Bukan berarti Yesus akan menghukum orang tuanya, enggak. Tapi Yesus akan memakai Wilbert untuk membawa orang tuanya kepada Kristus juga. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya ada tantangan dari luar itu biasa. Ya, orang Kristen punya 3 musuh rohani. Pertama, dalam diri sendiri. Kalau dalam Wilbert itu Wilbert yang lama, kedagingan. Itulah yang harus kita sangkal itu. Ya, musuh kita yang kedua adalah dunia ini. Dunia ini artinya orang di sekeliling kita yang menentang atau tidak setuju dengan firman Tuhan. Ya, mungkin bisa aja mengatakan, bodoh kali kau ngikut Tuhan Yesus. Lebih enaklah kayak kami, bisa kami bersenang-senang sesuka hati kami. Ya, kamu harus ngikut Tuhan, baca Alkitab. Kami nggak perlu baca Alkitab, kami langsung main game, kami berfoya-foya sesuka kami. Iya, tapi orang yang mengikuti kedagingannya sebenarnya adalah orang yang diperbudak oleh kedagingannya. Nah, sekarang begini masalahnya ya. Ini perlu nih kita pahami ini. Hobi itu menyenangkan, bagus. Tapi kalau hobi itu sudah menjadi ketergantungan, membelenggu, itu berarti kita yang diperbudak. Jadi kalau punya hobi, jadikan hobi itu menjadi apa namanya ya, kayak piaraan kita gitu. Dia anjing kita, itu hobi kita, itu anjing kita gitu ya. Kita memelihara dia, itu piaraan kita. Tapi yang parah itu ada orang dia jadi anjingnya, hobinya itu jadi tuannya gitu. Ngerti nggak? Kalau nggak main game dia stres. Kalau nggak melakukan itu dia panik gitu ya, marah, gelisah. Itu yang bahaya. Jadi itu dari dunia. Yang ketiga adalah si iblis ya. Si iblis juga ya kadang-kadang memang kita harus hati-hati, harus ada kepekaan rohani, tapi iblis juga selalu menggoda. Ya. Jadi kalau tantangan dari luar jangan takut. Ya, kita hadapi bersama-sama dengan Kristus. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau dia membenci kita, doakan dan kasihi. Ya, jangan membalas. Ingat, nggak ada gunanya membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Justru kita akan semakin semakin tidak menikmati hidup. Ya, pernah nggak kalian begini? Ada orang yang menyakiti hati kita, terus tiba-tiba dalam hati kalian ada pikiran, nanti ku bilang begini, dia juga sakit hati. Terjadi nggak seperti yang kalian bayangkan? Enggak. Kamu sakiti hatinya, disakitinya lagi hatimu. Kamu sakiti hatinya, disakitinya lagi hatimu. Nggak habis-habisnya. Itu menjadi lingkaran yang nggak terputus-putus, saling melukai dan saling menyakiti. Apa yang kita harus lakukan? Ketika dia menyakiti hati kita, ya doakan dia. Maka itu akan berhenti. Jadi ingat, kalau misalnya kamu menyakiti hatinya, dia menyakiti Tuhan, terus berulang-ulang. Berapa kali hati itu disakiti? Mungkin kalau saling menyakitinya 10 kali, berarti ada 20 hati yang tersakiti. Hatimu 10 kali, hatinya 10 kali. Betul nggak? Ya. Tapi kalau dia menyakiti hatimu dan kamu berhenti, maka kamu telah menyelamatkan 19 kali 2 hati yang tersakiti. Jadi hati yang tersakiti hanya terjadi sekali, enggak terjadi. Jadi sebenarnya kamu itu jadi orang yang seperti Yesus ya, menyelamatkan dunia ini dari sakit hati. Percayalah, makin banyak sakit hati di dunia ini, makin enggak enak dunia ini ditinggalin. Ya, orang yang sakit hati itu kan saling menyakiti sesamanya. Tapi kalau kalian berhenti menyakiti, berdoa, maka dunia ini akan makin berkurang orang yang sakit hati. Makin nyaman, makin damai dan makin enak. Ya, silakan Deva. Deva ya. Silakan dibuka dulu mic-nya ya. Nah. Ya, silakan. Pak, gimana Pak caranya kita untuk memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan? Yang kiannya kita malas menjadi rajin untuk membaca firman Tuhan. Oke, ya. Saya ngerti kadang-kadang orang malas baca firman Tuhan karena nggak mengerti. Ya. Jadi supaya kita rajin gini, jangan jadikan membaca firman Tuhan itu sebagai kewajiban. Ya. Tapi jadikan itu sebagai hobi, sebagai kenikmatan. Loh, gimana caranya itu, Pak? Kreatif. Pertama-tama cari bahan bacaan firman Tuhan yang cocok buat kamu. Ya, nanti tanya guru-gurunya, itu banyak kok. Ya, bacaan untuk remaja. Yang
ada gambar-gambarnya yang mungkin segar, yang berisi kesaksian. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, pakai musik. Jadi jangan hanya baca Alkitab, dengar dong, pakai misalnya dengar dulu lagu rohani, baru baca firman Tuhan, ya. Yang ketiga, firman Tuhan itu harus ada aplikasi konkretnya. Kalau dia cuma teori, bosan kita. Jadi misalnya setelah kamu baca, coba pikirkan satu hal yang akan kamu lakukan hari ini. Nanti itu akan membuat kamu jadi menikmati firman. Karena apa? Firman itu nggak sekedar teori, tapi setelah kamu baca, kamu lakukan. Sama kayak dengan khotbah saya, kalau misalnya, saya ini kan banyak yang saya sampaikan nih. Kalau misalnya setelah saya sampaikan nggak ada yang kamu lakukan, sayang gitu ya. Bosan nanti, nanti dengar khotbah lagi, bosan lagi. Begitu, setiap kali dengar khotbah, coba pikirkan. Nggak usah banyak-banyak, mungkin yang sampaikan banyak. Satu hal yang akan kamu lakukan. Tadi Garlinton tanya banyak hal, ya. Saya kasih 3 hal tadi. Coba dari 3 itu, 1 aja dulu dilakukan. Maka begitu kamu dengar firman Tuhan, kapanpun itu jadi hidup. Ya, begitu ya Deva ya. Pertama, cari bahan. Jadi pertama, jangan jadikan itu sebagai kewajiban, tapi jadikan hobi. Yang kedua, cari bahan yang mungkin menarik ya. Yang ketiga, dengarkan musik. Yang keempat, apa yang kamu baca, coba cari 1 hal yang bisa kamu terapkan. Ya, setiap hari. Mungkin kepada mama, mungkin kepada papa, mungkin kepada adik gitu ya. Kalau misalnya ada baca firman tentang bagaimana misalnya bersikap ramah, ya. Biasanya kamu cuek-cuek sama papa gitu. Papa pulang kerja langsung bilang, selamat sore papa, selamat datang ke rumah, gitu ya. Mari saya angkat tas papa, gitu ya. Atau mari saya bukain sepatu papi, ya. Terusnya. Gitu aja pun kamu terapkan 1 hal gitu aja, maka firman Tuhan itu jadi hidup. Tapi kalau kamu baca firman terus kamu nggak terapkan, ya lama-lama hati kamu pun jadi kebal gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Oke, ini ada Steve, ada Jonathan. Kita coba berhenti dulu ya sebentar ya, karena ini masih banyak lagi bahannya. Nanti kalau nggak nanti sampai sore nanti kita di sini ya. Oke, saya teruskan dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi ya. Dan nanti saya akan buka tanya jawab untuk bagian yang kedua. Sekarang kita coba lihat dulu bagian yang kedua ini ya. Ya, bagian yang kedua nih. Jadi setelah kita tetap dan berakar, maka bagian kedua adalah kita harus dibangun dan bertambah teguh. Itu tugas kita yang kedua. Bagaimana tuh caranya kita bertambah teguh, dibangun dan bertambah teguh dalam Yesus? Bagaimana caranya? Ya. Nah, pertama gini, sebagai anak-anak Tuhan kita harus belajar ya, ketika kita bertambah teguh, menerima, bahkan siap bahwa mengikut Yesus tidak selalu manis dan enak. Ya, siap nggak? Ya, mengikut Yesus itu nggak selalu enak dan manis gitu. Ada suka dukanya. Melayani Tuhan juga begitu, ada suka dukanya. Kadang-kadang kita semangat melayani, tapi orang nggak apresiasi. Udah capek-capek latihan jadi MC atau jadi song leader, terus ada yang komentar, lagunya nggak bagus, MC-nya nggak kurang ramah dan segala macam gitu ya. Kalau tadi MC kita bagus banget tapi ya. Tapi misalnya ada kita pertama kali MC, kamu MC-nya gugup nggak bagus gitu. Pasti ada itu. Kehidupan bersama Tuhan tidak selalu manis dan enak. Ya, jadi jangan manja jadi pengikut Tuhan. Yang kedua, selalu berjaga jangan sampai imanmu goyah. Karena orang itu pasti akan ada aja yang bilang, untuk apa sih ngikut Tuhan? Untuk apa sih melayani? Itu pasti akan selalu ada. Ya. Yang ketiga, nah ini dia. Kita punya sumber kekuatan. Ya, hidupi dan alami kehadiran Roh Kudus setiap hari. Ya, itu harus. Kalau enggak saya sendiri pun kalau terus terang ya dengan banyaknya pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, kehidupan, ya pasti enggak sanggup. Saya bilang, Tuhan, aduh berat sekali hidup ini. Tapi dengan kehadiran Roh Kudus disegarkan tiap hari. Begitu ya, Bapak Ibu guru juga sama ya. Ya betul ya Bapak Ibu guru ya. Ya berat dong jadi guru. Tapi kalau Roh Kudus menguatkan pasti segar tiap hari, pasti kita punya kekuatan. Ya. Jadi coba ini lihat, pernah nggak lihat ini film Wall-E? Ada yang sudah nonton ini? Wall-E. Nanti bisa dilihat di YouTube mungkin ada ya Wall-E ya. Ya. Wall-E ini coba lihat nih orangnya ini ya. Ya. Jadi ini waktu ini dalam cerita itu bumi itu sudah punah, lalu mereka tinggal di pesawat luar angkasa dan dimanja sama robot. Ya, jadi mereka itu duduk di kursi,
nonton kayak iPad itu seharian gitu, sehingga akibatnya apa? Tangannya jadi gendut, perutnya jadi gendut, ototnya nggak ada, kakinya jadi pendek. Karena apa? Nggak pernah jalan. Nah inilah, ini mau nggak jadi manusia begini? Kan nggak mau. Saya nggak mau lah punya kaki pendek begini. Tapi ini tubuh. Ada nggak manusia yang rohaninya begini? Ini ada orang yang secara rohani dia gendut. Secara rohani dia hanya mau golek-golek aja. Karena apa? Dia itu kalau ibadah mau jadi penonton terus. Ya, tidak pernah jadi pemain. Gitu. Kalau disuruh ibadah ya karena kewajiban datang, retreat juga datang. Ya, tapi gitu. Hanya untuk jadi penonton, menikmati aja, ya. Ini anggapan keliru bahwa mengikut Tuhan akan selalu enak dan nyaman. Kalau hidup kita hanya selalu begitu, ya itu kita jadinya cebol-cebol rohani. Ya, sudah berapa lama ngikut Tuhan? Kamu sudah cukup dewasa atau masih cebol-cebol rohani? Jangan mau ya jadi cebol-cebol rohani ya. 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 Jadi bahkan begini. Pain purifies our heart. Ya. Saya berdoa mudah-mudahan kita nggak mengalami, tapi begini. Pernah nggak lihat orang-orang yang kehilangan orang tua? Ya. Orang-orang yang kehilangan orang tua, misalnya papanya atau mamanya itu bisanya lebih dewasa. Ya, jadi menarik itu ya. Jadi sebenarnya kehilangan orang tuanya itu mungkin satu kehilangan, tapi juga satu berkat bagi dia. Karena hatinya menjadi kuat, menjadi kokoh. Rasa sakit itu menyucikan hati kita. Ya. Jadi mungkin saya pernah dengar satu kesaksian, ada seorang anak yang dia main game seharian. Tiap hari main game. Dia bahkan waktu buang air besar pun dia main game. Apa akibatnya? Jadi dia kena ambeien. Kena ambeien, dia ada bentolan di duburnya itu karena duduk terus. Akhirnya dia ke dokter dan sejak itu dia mulai ya bahwa dia akan membatasi duduk. Akibatnya itu dia sudah membatasi main game. Justru sakit duburnya itu, infeksi di duburnya itu membuat dia terlepas dari kecanduan game. Ya. Nah, ini juga sama ya. Kesedihan itu membuat kita jadi lembut. Betul nggak? Siapa yang nangis? Orang yang hatinya lembut. Orang yang hatinya keras nggak bisa nangis dia. Kehilangan menyadarkan. Kadang-kadang kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, ya mohon maaf, mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi kalau kita kehilangan mama kita atau papa kita, situlah kita sadar betapa berartinya mama bagi kita. Nggak usahlah kehilangan, kadang-kadang sakit aja gitu ya. Mama kita sakit, opname kita nggak bisa tidur sama dia. Baru tahu, wah sepi banget rumah nggak ada mama. Tapi kalau misalnya mamanya nggak ada di rumah, wah karena mamanya suka marah-marah, wah mati aja lah nih orang gitu kita pikir kadang-kadang. Nah itu, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi gitu, kehilangan menyadarkan kita. Kadang-kadang papa kita mungkin keluar kota ya. Anak saya pernah satu kali acara kemah keluar kota. Anak saya di salah satu penabur ya, Jakarta. Satu kali pernah gitu ya, ada acara keluar kota. Dia pergi 2 malam. Wah, saya kehilangan menit. Baru saya tahu. Ternyata anak saya yang bandel ini saya rindu banget. Itu kehilangan menyadarkan, kegagalan mengembalikan. Mungkin kita kadang-kadang orang kita kan nggak mau tinggal kelas ya. Tapi kadang-kadang ada loh orang yang bagus dia tinggal kelas. Karena dengan tinggal kelas itu dia jadi kembali bangkit ya. Bisa menerima. Jadi lihat ini pegunungan pegunungan Alpen di Eropa ya. Batang pohon terkuat di pegunungan Alpen itu adalah batang pohon, tahu nggak batang pohon yang bagaimana? Itu adalah batang pohon yang pernah patah. Ya. Kalau dia pernah patah, lalu setelah patah dia balik lagi, maka itu menjadi batang yang sangat kuat sekali. Karena itu mungkin sini ada guru biologi ya. Karena setelah patah itu dia retak, lalu dia sembuh, maka batang itu kuat banget. Nah, mungkin ada juga yang retak selama pandemi ini. Ada nggak yang kena COVID misalnya? Ya nggak apa-apa, ya jangan kecil hati. Tapi you are stronger. Ya, kita melihat pandemi ini mungkin kita juga sekarang kan lebih kreatif, lebih bisa segala macam. Dengan model sekarang ini, jangan-jangan nanti 10 tahun lagi kalau kalian bekerja bisa model begini loh, model online semua. Betul nggak? Bisa.
Bisa. Jadi dengan pandemi sekarang ini kita jadi belajar, ternyata nanti setelah tamat kuliah, bisa anak-anak sekarang kerja di Amerika, kerja di Eropa, kerja di Korea, tidak harus ada di sana. Dari Indonesia aja. Betul nggak? Gajinya digaji kayak orang Amerika. Bisa. Dan itu sekarang sudah terjadi. Ya. Selalu berjaga-jaga, jangan sampai hatimu dan imanmu goyah. Dunia ini penuh dengan godaan dan kebingungan. Ya. Jangan kita goyah. Ya, orang akan selalu menggoda, ngapain sih melayani Tuhan, mengapai sih ikut Tuhan. Lebih enak lah kayak kami gitu ya. Ada dulu saya pernah bina anak SMA gitu ya. Percuma kamu anak pelayanan, bencong lah kamu anak pelayanan, merokok aja nggak bisa. Bilang gitu, bencong lah kamu, merokok aja nggak bisa, dilarang merokok. Itulah kalau anak pelayanan gitu. Terus saya bilang, kamu jangan kecil hati, bilang aja sama mereka. Coba kamu pergi ke sana, tempat bencong-bencong. Semua bencongnya merokok. Betul nggak? Bencong kan pada merokok semua kan? Jadi bilang, yang merokok, yang bencong itu bukan yang nggak merokok, yang merokok itu yang bencong semua. Coba kamu pergi sana, pergi ke tempat ngumpul-ngumpulnya para bencong. Itu merokok semua mereka. Betul ya? Gitu ya. Jadi jangan kamu kecil hati ketika ada godaan. Ya, jadilah raja wali yang terbang menembus angin kencang. Ya, raja wali itu kalau ada badai dia tidak jatuh. Dia terbang ke atas karena setelah habis badai ini di tempat yang jauh lebih tinggi, justru itu tenang. Jadi anak Tuhan ketika kamu dihantam badai, jangan jatuh. Justru naik ke atas, makin dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi hidupi dan alami kehadiran Roh Kudus. Yakin bahwa Roh Kudus akan menyertai dalam masa yang sukar. Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu kita nggak mau begini. Saya bisa dengan willpower. Oh, saya bisa. Saya nggak akan jatuh dalam dosa. Saya bisa. Pasti nggak akan bisa. Nggak bisa dengan willpower. Saya akan setia. Saya akan baca Alkitab tiap pagi. Nggak bisa begitu. Justru tugas kita adalah kita mengatakan begini, Tuhan, aku mau baca Alkitab, tapi aku nggak mampu, Tuhan. Mampukan aku, kuatkan aku, Tuhan. Ya, ini psikoklirologi, ya, bahwa saya bisa dengan willpower. Tapi saya bisa dengan kuasa Roh Kudus. Ya, jadi ada satu pernah badai terjadi, itu menarik ya. Ada tiang kayu yang sangat besar seperti balok gitu ya, tiang kayu. Itu ternyata dilihat di tiang kayu itu ada ilalang yang bisa menembus kayu itu. Mungkin nggak Kak ilalang menembus kayu? Kan nggak mungkin kan? Ada ilalang bisa menembus kayu. Dan ketika petugas kebersihan melihat, wah ini luar biasa fenomena ini. Kok bisa ada ilalang bisa menembus kayu? Lalu ada ahlinya menjelaskan, yang kuat bukan ilalangnya. Tapi ketika ilalang itu di tengah badai, begitu kencangnya angin itu, sehingga angin itu yang menguasai ilalang itu, dan sehingga kayu itu tembus. Nah, bayangin. Begitu juga dengan kita. Yang berkuasa bukan kita, tapi Roh Kudus. Sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita, dengan kuasa Roh Kudus kita akan bisa. Kita nggak bisa disiplin bangun pagi. Roh Kudus akan mampukan. Kita nggak bisa mengalahkan dosa. Roh Kudus mampukan. Kita nggak bisa menolak teman-teman. Roh Kudus mampukan. Situlah kita akan bisa hidup berkemenangan. Oke, baik. Sebelum kita masuk bagian yang terakhir, ada nggak yang mau bertanya lagi? Silakan. Jadi yang kedua, kita semakin bertambah kuat dan bertumbuh. Ya, silakan Steve. Steve dari kelas 9A, silakan. Tolong dibukakan mic-nya dulu, Steve. Ya. Ya, sudah. Pak, saya mau nanya, kenapa kita harus mempercayai Alkitab, bukan menganggapnya hanya sebagai hoax? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Kenapa kita mempercayai Alkitab dan tidak menganggapnya sebagai hoax? Bagus sekali. Jadi begini, Alkitab di antara seluruh kitab-kitab agama yang ada adalah
kitab yang paling teruji secara sejarah. Ya, jadi gini, banyak kitab-kitab suci itu berasal dari sumber-sumber yang ratusan tahun setelah dia ditulis. Tapi Alkitab dari abad pertama pun masih ada manuskrip-manuskripnya. Ya, jadi saya ini PhD dalam bidang agama dan teologi. Ya, jadi saya sudah melihat manuskrip-manuskrip tertua itu, manuskrip-manuskrip tertua. Dan di situ kita bisa melihat ada konsistensi isinya. Bahkan sekitar tahun 60 70-an yang lalu itu ditemukanlah namanya gulungan-gulungan Laut Mati. Ya, dalam gulungan-gulungan Laut Mati itu ditemukanlah naskah-naskah Perjanjian Lama yang sudah sangat tua. Jadi kalau ada orang mengatakan, adalah agama tertentu mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama sudah dirubah-rubah, naskah-naskah gulungan Laut Mati itu membuktikan tidak. Karena ternyata di naskah-naskah itu, teks yang kita miliki sekarang ini persis sama dengan naskah itu. Naskah itu ditulis sebelum zaman Yesus, udah tua banget itu. Ya, sebelum Masehi itu naskah-naskahnya. Jadi karena itu kalau ada orang mengatakan Alkitab hoax, itulah yang hoax. Ya, karena saya PhD-nya dalam bidang teologi, jadi saya tahu Alkitab adalah salah satu kitab suci yang sangat bisa dipercaya